Indonesia sebagai negeri kepulauan yang luas dengan penduduk yang memiliki ragam budaya, memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang unggul di tengah persaingan global. Masyarakat Indonesia terus berusaha meningkatkan wawasan pengetahuannya melalui bahan bacaan dalam berbagai bentuk. Sayangnya, penyebaran perpustakaan dan koleksi bagi masyarakat di Indonesia masih belum merata. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir untuk bangsa Indonesia sebagai wahana pendidikan, penelitian, pusat mencari informasi dan rekreasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Menjadi yang terdepan dalam menerapkan konsep Smart Library yang mampu mempermudah aktivitas manajemen perpustakaan, meliputi manajemen koleksi, manajemen pemustaka, manajemen pustakawan, manajemen transaksi layanan, dan juga manajemen laporan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Anda dapat menikmati animasi sejarah aksara di Indonesia melalui kontrol berteknologi layar sentuh. Gambaran peristiwa membaca dengan teknologi proyektor overlay. Ilustrasi perpustakaan bergerak berteknologi virtual reality. Dan beragam fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dapat pemustaka nikmati secara gratis di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diresmikan pada 14 September 2017 oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Gedung Fasilitas Layanan 24 lantai dengan tinggi 126,3 meter ini menjadi gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia. Jutaan bahan pustaka dan sumber informasi yang berada di sini dapat Anda peroleh dengan mengunjungi ruang-ruang layanan yang kami sediakan atau melalui layanan digital yang dapat diakses secara online di seluruh dunia. Berlokasi di kawasan Civic Center Jakarta, area Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdiri dari bangunan cagar budaya dan gedung layanan perpustakaan dengan fasilitas sebagai berikut. 3 lantai basement untuk area parkir pengunjung, lobi utama yang dilengkapi kafe dan loker penitipan di lantai 1, layanan keanggotaan dan penelusuran informasi di lantai 2, ruang serbaguna dan kantin di lantai 4, ruang musola di lantai 6, ruang layanan koleksi anak, lansia, dan disabilitas di lantai 7, ruang layanan koleksi audiovisual di lantai 8, ruang layanan koleksi naskah Nusantara di lantai 9, ruang layanan koleksi Indonesiana di lantai 12 dan 12A, layanan koleksi buku langka di lantai 14, layanan koleksi referensi dan ilmu perpustakaan di lantai 15, ruang layanan koleksi foto, peta, dan lukisan di lantai 16, ruang layanan multimedia di lantai 19, layanan koleksi berkala mutakhir di lantai 20, ruang layanan koleksi umum di lantai 21 dan 22, layanan koleksi majalah terjilid di lantai 23, ruang layanan koleksi budaya Nusantara dan eksekutif lounge di lantai 24, dilengkapi dengan sistem keamanan koleksi dengan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Informasi agenda kegiatan dapat diperoleh melalui digital banner, informasi perpustakaan di Indonesia, dan data koleksi digital nasional, serta perangkat Wayfinder untuk mendapatkan petunjuk lokasi fasilitas dan pelayanan. Untuk menjadi anggota dan memanfaatkan seluruh layanan di gedung ini, silakan datang ke ruang layanan keanggotaan yang terletak di lantai 2, mengisi formulir pendaftaran digital dan mengambil nomor antrian, serta pengambilan foto untuk pencetakan kartu anggota. Dalam waktu singkat, kartu keanggotaan sudah siap untuk digunakan. Melalui perangkat online Public Access Catalog, pemustaka dapat mencari koleksi dan melakukan pemesanan koleksi dengan cepat dan mudah. Didukung fasilitas alat transportasi bahan pustaka berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, proses peminjaman koleksi menjadi lebih cepat dan efisien. Kami juga menyediakan Smart Locker dengan teknologi RFID bagi Anda pemegang kartu anggota Perpusnas dan memesan koleksi secara online sehingga tetap dapat kami layani di tengah kesibukan Anda beraktivitas.
Nikmati juga layanan koneksi internet melalui perangkat Wi-Fi yang kami sediakan di setiap lantai dengan kecepatan hingga 1 GB per second. Menikmati beragam informasi secara online di ruang layanan. Perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus bertambah.
tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Hadirin disilakan duduk kembali. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya jualah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bersama menghadiri dan mengikuti acara yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, serta mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Muiz Zulfian AMD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menadahkan tangan, menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan kita hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memandu pembacaan doa ini secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kehadirat-Mu selain rasa syukur padamu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan Tokso Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kota Singkawang tahun 2021 dengan tema penguatan sisi hulu daya baca dalam rangka peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Indonesia. Untuk itu ya Allah, jadikan acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang memberikan kebaikan kepada kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat dalam peningkatan indeks literasi masyarakat, inovasi, dan kreativitas dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yang hadir dalam kegiatan ini kesehatan, kekuatan, keikhlasan, kecerdasan, serta kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Padukan langkah kami, segarkan pemahaman kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealfaan,
kehinaan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Apabila Engkau tak ampunkan, niscaya kami akan menjadi orang yang berada dalam kehinaan selamanya. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut laporan panitia penyelenggara kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Kepada Ibu Darnila SE dengan hormat kami silakan. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, yang terhormat Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Dr. Andes Adrianus Asyashidot MSI, yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang, yang terhormat Forkopimda Kota Singkawang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Singkawang, serta Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta para peserta talkshow yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali laporan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya jualah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri kegiatan ini. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan laporan berikut ini. Latar belakang. Dalam rangka mendukung visi Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Literasi menjadi faktor esensial dalam upaya membangun masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Literasi yang kuat mampu mendorong manusia pada kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah merumuskan sasaran strategis untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat sebagai bagian terpenting dalam penguatan budaya literasi. Selaras dengan RPJMD 2020-2024, salah satu arah pembangunan SDM adalah penguatan budaya literasi, inovasi, kreativitas dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Literasi dibangun secara integratif, holistik, tematik, dan partisipatif. Seluruh pemangku kepentingan bangsa, baik dari sisi hulu dan hilir, dengan integrasi penyediaan akses bahan bacaan, baik oleh pemerintah, pihak swasta, penulis, penerbit, penganggaran, dan distribusi buku. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengawal pergerakan serta geliat literasi di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kegiatan hari ini, bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama, meningkatnya pemasyarakatan dan promosi tentang pentingnya perpustakaan dan kegemaran membaca kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui event atau promosi yang bersifat informatif, komunikatif, edukatif, dan entertaining. Meningkatnya apresiasi kepada insan maupun komunitas masyarakat
pemerhati perkembangan kegemaran membaca dan literasi masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, long life learning. Meningkatnya motivasi dan peran serta masyarakat mengenai pentingnya literasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, mendorong dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, membentuk ekosistem literasi, serta gerakan sosial pembudayaan gemar membaca dan peningkatan indeks literasi baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Sasaran: adanya dukungan positif dari pemerintah, pustakawan, pakar, akademisi, masyarakat, dan stakeholder dalam peningkatan indeks literasi melalui pemberdayaan perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Waktu dan tempat pelaksanaan: kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, bertempat di Ruang Balairung, Kantor Wali Kota Singkawang. Peserta dan narasumber. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari kepala sekolah, guru, penulis, pustakawan, pengelola perpustakaan sekolah, mahasiswa, serta siswa SMA, SMK. Narasumber kegiatan ini terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Dr. Andes Adrianus Asyasidot, MSI, Wali Kota Singkawang, penggiat literasi, Bapak Dr. Arya Jalil, PhD. Pembiayaan. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBN melalui Anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2021. Demikian laporan ini disampaikan. Mohon kiranya Gubernur Kalimantan Barat berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari pemerintah Kota Singkawang kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan anggota Komisi 10 DPR RI. Kepada Ibu Chai Chumi SEMH, Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi MHum dan Bapak Dr. Andes Adrianus Asyasidot MSI berkenan untuk mengambil tempat. Dilanjutkan dengan berfoto bersama. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Singkawang, anggota Komisi 10 DPR RI dan penggiat literasi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sutarmiji SA Hemhum dan Bapak Dr. Arya Jalil PhD berkenan untuk mengambil tempat.
Dilanjutkan dengan berfoto bersama. Dan yang terakhir, penyerahan cenderamata dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan foto bersama dan kepada anggota Komisi 10 DPR RI dan penggiat literasi berkenan kembali ke tempat semula. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan pemerintah Kota Singkawang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan STIH Kota Singkawang. Kepada Ibu Haja Urai Nurzia S.A. Hemhum, silakan untuk mengambil tempat. Dan yang terakhir, penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan STKIP Kota Singkawang oleh Bapak Dr. Andi Mursidi, MSI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami silakan kembali ke tempat semula dan kepada Gubernur Kalimantan Barat berkenan untuk memberikan sambutan. Baiklah hadirin yang acara Talk di Singkawang tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sutarmiji S.A. Hemhum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya udah tinggi, jadi jangan pakai ini. Tidak usah. Nah, ini nah. Yang saya hormati anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Dr. Andes Adrianus Asyasiddut, MSI. Yang saya hormati Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi, Mhum. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Pontianak, Ibu Wali Kota Singkawang, maaf Bu ya,
maklumlah kita CMH, Pak Wakil Wali Kota Singkawang, para penggiat literasi, Bapak Dr. Arya Jalil, PhD, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang, atau yang mewakili Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Singkawang, Bapak Ibu, adik-adik, para undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Peningkatan indeks literasi masyarakat ini penting, khususnya Kalimantan Barat. Kenapa saya katakan penting? Karena indeks pembangunan manusia Kalimantan Barat itu berada di posisi antara 29 dan 30. Dengan skor nilai antara 67,68. Sedangkan secara nasional IPM itu sudah mencapai di atas 70. Ya. Dan sehebat apapun kita berupaya untuk meningkatkan IPM, 1 tahun itu kalau naik 1 poin itu luar biasa. Kalau naiknya 1 poin itu luar biasa. Itu perjuangan luar biasa. Nah, salah satu indikator untuk mengukurnya itu adalah dunia pendidikan. Dan dunia pendidikan itu, formal maupun non-formal, itu identik dengan literasi. Menguasai literasi, maka kita bisa menguasai berbagai macam ilmu dengan cepat, dan bisa menyelesaikan, meningkatkan pemahaman tentang keilmuan. Kemudian, lamanya orang belajar dengan ketika saya masuk jadi gubernur itu hanya 7,12 tahun. Sekarang sudah hampir 7,4. Nah, harusnya idealnya satu daerah itu lamanya orang belajar itu 9 tahun. Nah, sehingga ya untuk melahirkan masyarakat yang punya SDM baik, mereka perlu peningkatan literasi di berbagai bidang. Ketika jadi wali kota Pontianak, saya bangun taman-taman dilengkapi dengan rumah baca. Saya pengennya itu orang usia 60, yang tidak istilahnya lansia atau tidak produktif itu dia bisa olahraga, nikmati taman, kemudian sambil baca buku. Gitu. Akhirnya semua taman di kota Pontianak itu saya lengkapi dengan rumah baca. Dan alhamdulillah itu pengunjungnya luar biasa, terutama anak-anak. Hanya masalah COVID ini aja. Saya senang sudah bisa lihat orang ke taman sambil baca buku. Itu sudah. Sayang dengan adanya pandemi ini ya membuat hal itu tidak yang sebagaimana kita inginkan. Seperti di depan Alun Kapuas ada taman bacanya dan itu luar biasa ramainya. Kemudian di Kota Baru, di mana-mana, di Gulis Untan, semuanya ada rumah baca. Nah, perpustakaan kota itu, mudah-mudahan Singkawang bisa lihat di sana. Itu peningkatan kunjungan bisa lebih dari 100%. Termasuk terusan terutama anak-anak muda di perpustakaan. Sehingga saya katakan perpustakaan itu harusnya buku yang disajikan di situ hampir semua yang bestseller. Harus yang bestseller. Kemudian tata letak dalam ini buku juga perlu. Ada buku kadang sampai 30 jilid.
Jangan disimpan dengan buku yang tipis-tipis di sampingnya, jangan. Tak disentuh orang yang 30 jilid. Karena ada yang suka dengan buku yang berseri panjang, seperti misalnya itu cerpen Koping Ho, ya. Ada juga yang orang hanya ingin buku itu tipis. Saya punya 2.700 buku, bukan eksemplarnya. Saya tak mau pinjamkan orang buku lagi, karena ada satu buku The Aceh Hearst ketika ngambil S2 kuliah di Erasmus House, itu saya beli di Kedutaan Belanda, 29 jilid. Judulnya The Aceh Hearst, kemudian ditulis oleh Snoek Hordornya. Tapi setelah saya kunjungi lagi perpustakaan salah satu perguruan tinggi di Pontianak yang saya serahkan, bukunya satu pun sudah tidak ada. Nah, artinya tata kelola perpustakaan masih jelek. Itu nggak pas dan tidak boleh. Saya kalau mengunjungi satu sekolah, saya lihat itu, kepala sekolahnya benar atau tidak nata sekolahnya dua hal. Hanya dua aja yang saya nilai dulu. Yang pertama WC, yang kedua perpustakaan. Kalau itu genah, berarti dia benar itu mimpin sekolah itu. Tapi kalau dua ini amburadul, itu udah. WC yang bagus hanya WC guru. Karena dikunci. Ini itu. Kemudian tempat buku. Kalau orang mau menghargai buku, dia harus disimpan di tempat yang ini. Yang eksklusif sebenarnya buku itu. Bukan hanya dipajang. Tapi kebanyakan orang buku itu, saya marah sekali kalau guru nyimpan buku literatur di bawah mejanya. Saya pasti tegur. Karena tidak boleh meletakkan, buku itu kan sumber ilmu. Literatur itu kan sumber ilmu. Ya, jangan diletakkan di sembarangan di lantai dan lain sebagainya. Saya menghentikan waktu itu pembelian buku. Kenapa? Karena buku-buku yang dibeli itu kertasnya kertas koran, ya tak menarik untuk dibaca. Perpustakaan milik pemerintah itu harus beli buku cetakan deluxe. Tidak boleh beli ya buku yang cetakan dengan kertas koran. Ya, kalau untuk koleksi pribadi ya silakan. Kalau sekedar hanya ingin tahu aja tentang materi itu ya boleh. Tapi untuk dibaca makanya saya kalau di kantor-kantor beli buku itu cetakannya kertasnya kuning gitu kayak orang itu artinya asal ada yang dicetak dengan kertas deluxe yang putih itu ya, sehingga dia tahan lama jadi itulah pentingnya perpustakaan ya, sehingga ya udah benar. Jangan nganggap disimpan sebagai kepala perpustakaan lalu sudah anggap dia itu jabatan buangan, nggak ada. Justru itu ke depan itu jabatan fungsional harusnya diberi itu, Pak. Pustakawan itu susah loh, langka. Pustakawan itu jabatan yang langka.
Kenapa perpustakaan itu ya harusnya menjadi pilihan bagi mereka-mereka yang menyenangi pemerintah. Semakin banyak literatur yang kita baca, maka semakin banyak kita tahu. Semakin banyak kita tahu, maka semakin bisa kita berbicara untuk hal apapun. Saya bukan riak ya, kalau diajak ngomong masalah apapun, istilah harus diadakan gerakan untuk membaca itu lagi. Dan ternyata apa yang saya inginkan ketika di kota kemarin, waktu jadi wali kota, itu bisa kita wujudkan. Dengan meningkatnya kunjungan ke perpustakaan. Ada namanya, dia mantan kepala sekolah, namanya Pak Dwi. Sayang beliau pensiun. Dia bisa meningkatkan ya gitu, karena dia menikmati jabatan itu. Dia nikmati betul dan dia serius sih betul. Ya, sehingga saya juga karena beliau serius ya, kita sediakan juga anggaran yang cukup untuk dia. Nah, sehingga beberapa perpustakaan sekolah kita sondingkan dengan instansi-instansi seperti Bank Indonesia, dia membina SMP Negeri 1 ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, SMA Negeri 1 Pontianak itu saya buatkan taman di depannya, dan perpustakaannya bagus, anak-anak ambil buku, dan baca di taman itu. Ya, di kerindangan pohon kan enak tuh baca buku. Nah kalau saya buku di mana-mana, mau supaya saya duduk dimanapun saya bisa ambil buku itu. Tapi kalau mau pinjam, saya tak mau pinjamkan orang buku. Kalau beri boleh, tapi kalau pinjam enggak. Kalau diminta buku itu boleh. Nah, saya biasa beli buku itu 1 bulan sekitar 20 sampai 30. Ya, 1 hari upayakan bisa baca 1 buku. Dan kalau buku yang agama, tentang agama ya, kalau 100 halaman, saya bisa baca selesai kurang lebih ya 40 sampai 50 menit aja. Nggak sampai sejam. Kenapa? Kita lihat daftar isinya yang sudah pernah kita baca, nggak usah dibaca lagi. Kita juga baca misalnya ya kalau pemahaman dari mazhab mana, ya supaya pola pikir kita agama itu satu, kan? Tidak dengan mazhab lain, kecuali untuk pengembangan, itu baru dibaca. Kalau nggak perlu dibaca, karena pemahamannya tetap satu. Nah, selalu pentingnya daftar isi. Daftar isi itu dibaca. Nah, kalau orang sudah senang membaca, biasanya ada yang kurang. Kalau pagi itu biasa baca koran habis subuh ya. Kalau koran belum datang ya itu lalu lalang aja saya di depan itu ya. Kalau sudah datang saya baca. Kalau belum datang lalu lalang aja di depan rumah karena ada yang kita tunggu. Ya, itu. Saya harap ini perlu diperhatikan baik di dunia pendidikan maupun ya pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat kita
dengan tadi itu mengimbangi, terutama di usia 25 tahun itu harus ditambah dengan membaca. Nah setelah itu baru kita lakukan sertifikasi keahlian tertentu. Dia boleh tidak punya ijazah formal, tapi dia punya pemahaman yang baik, dia punya skill yang baik tentang sesuatu, dia boleh disertifikasi. Nah, ke depan seperti itu. Ya. Ke depan sudah harus seperti itu, yang diutamakan adalah kemampuan tertentu. Sehingga tugas dari pengelola perpustakaan adalah selalu mengikuti update dari buku-buku yang terbit, harus. Kemudian pahami ya keinginan para pembaca yang berkunjung di situ. Jangan buku hanya itu-itu aja. Ya. Buku hanya itu-itu, kemudian tempat bacanya pun tak enak, lain sebagainya. Harus nyaman. Baik Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat secara resmi saya buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Kalimantan Barat yang telah menyampaikan sambutannya dan membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat di Kota Singkawang tahun 2021. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi talk show, kami informasikan bahwa saat ini yang sedang bergabung di Zoom meeting sebanyak 1.900 peserta dan yang menonton live streaming YouTube sebanyak 120 orang. Baik, terlebih dahulu kita saksikan selingan video berikut ini. Gedung lama sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang dengan gedung baru, kita menatanya sebagai suatu lorong waktu di mana kita mengisi tentang sejarah pelajaran bangsa dalam konteks yang dirancang sedemikian rupa agar generasi milenial menyukai. Pastinya perpustakaan ini menjawab tantangan kekinian. Oleh karena itu, rumus pengadaan koleksi bank pustaka di sini tidak boleh lebih dari 3 tahun. Tapi jangan dikira kami tidak punya koleksi yang abad ke-5 sampai sekarang terpelihara baik. Kami membuka layanan online, asal mau menjadi anggota perpustakaan tidak kurang 2,1 miliar artikel yang ada di dalam jurnal kita. Kapan saja bisa dibaca dari semua aspek ilmu pengetahuan. Ini adalah suatu persembahan negara kepada masyarakat. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke sesi acara berikutnya yakni talk show yang akan dipandu oleh moderator Bapak Hakimi SSTP MSI. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin peserta talk show peningkatan indeks literasi masyarakat Kota Singkawang tahun 2001 yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini yang berbahagia
kita dapat berkumpul di acara Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kota Singkawang tahun 2001 dengan tema Penguatan Sisi Hulu dalam rangka peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, acara ini diselenggarakan secara live dari YouTube Perpustakaan Nasional dan di ruang Balairung ini. Perkenankan, nama saya Hakimi. Pada kesempatan pada pagi hari ini diberikan kepercayaan untuk menjadi moderator dalam membantu acara yang spektakuler ini, serta memperkenalkan narasumber kita. Ada 4 orang. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi M.Hum. Beliau adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Republik Indonesia. Kepada Bapak dipersilakan untuk naik di atas panggung, Pak. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Chai Chumi SEMH. Beliau adalah Wali Kota Singkawang. Kepada Ibu Wali Kota untuk naik di atas panggung. Berikutnya, narasumber yang ketiga, Bapak Dr. Andes Adrianus Asiasidot MSI. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI. Pada Bapak dipersilakan, Pak. Selanjutnya, narasumber yang keempat. Seorang narasumber yang tak kalah hebatnya, yaitu Bapak Arya Jalil PhD. Beliau adalah salah satu tokoh penggiat literasi di Kota Singkawang. Dipersilakan, Pak, untuk naik di atas panggung. Baik, hadirin yang berbahagia. Sebelum acara talkshow ini dimulai, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mohon maaf, izin Ibu, masing-masing narasumber diberikan waktu penyajian maksimal 15 menit. Kemudian, moderator akan mengingatkan dan berhak untuk memotong pemaparan narasumber jika sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya, moderator akan memberikan sesi tanya jawab kepada para peserta yang hadir di Balairung ini jika keempat narasumber telah selesai menyajikan pemaparannya. Selanjutnya,
kami ingatkan kepada para peserta yang hadir yang di ruangan ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, untuk memberikan pemaparan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SHM yang sampai saat ini masih hadir dan beliau datang dari Pontianak langsung datang ke Kota Singkawang. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang terhormat anggota Komisi 10 DPR RI, mitra kami di Komisi 10, Bapak Doktoran Bapak sudah hadir. Yang terhormat Wali Kota Singkawang, Ibu Chai Chuimi, beserta Bapak Wakil Wali Kota. Yang terhormat seluruh Forkopimda yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat narasumber yang hadir juga dari Kota Singkawang. Kemudian juga yang terhormat para penggiat literasi, pustakawan, mahasiswa, guru, pelajar yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Mengawali paparan yang pertama, tentu saja Perpustakaan Nasional sangat gembira mengingat kegiatan ini diselenggarakan di Kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Jadi ini adalah sesuai dengan mandatori dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Paling tidak ada 10 undang-undang yang mendasari penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang perbukuan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan, karya cetak, dan KRKAM. Perpustakaan Nasional mempunyai fungsi pertama adalah sebagai perpustakaan pembina, di mana mengembangkan semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Kita ketahui bahwa jenis perpustakaan terdiri dari perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan rujukan, menyediakan referensi semua bidang ilmu pengetahuan. Kemudian Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan penelitian yang menyediakan fasilitas penelitian dari berbagai subjek ilmu pengetahuan.
Selanjutnya, Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan deposit yang menghimpun dan melestarikan semua karya cetak, karya rekam, dan karya tulis yang ada di Indonesia. Kemudian, sebagai perpustakaan pelestarian yang melestarikan khasanah intelektual dan budaya bangsa dalam bentuk bahan perpustakaan. Dan sebagai pusat jejaring perpustakaan, melakukan kerjasama antara perpustakaan untuk membangun repositori ilmu pengetahuan Indonesia. Hadirin yang kami hormati, dalam RPJMN 2020-2024, kegiatan prioritas meliputi peningkatan budaya literasi yang terdiri dari pengembangan budaya gemar membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi, dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan roadmap dari pembangunan nasional bidang perpustakaan tahun 2020-2024, bahwa pertama adalah kita melihat rasio ketersediaan perpustakaan. Jumlah perpustakaan di Indonesia, kalau kita melihat sensus perpustakaan di tahun 2018, itu masih sejumlah 164.610 perpustakaan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sensus perpustakaan di tahun 2020, jumlah perpustakaan di Indonesia meningkat, sudah lebih dari 250.000 perpustakaan di Indonesia. Artinya bahwa dari segi jumlah perpustakaan kita memiliki peningkatan, tapi dari segi standar nasional perpustakaan kita masih belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Artinya kita harus mendorong terbentuknya perpustakaan di seluruh wilayah, bukan hanya di tingkat provinsi dengan dinas perpustakaan provinsi, bukan hanya di tingkat kabupaten kota dengan dinas perpustakaan kabupaten kota, tapi juga di kecamatan, di desa, bahkan di RT dan RW. Bahkan di seluruh pelosok, pojok-pojok baca, taman bacaan masyarakat perlu disediakan untuk melayani kebutuhan informasi dari masyarakat. Kemudian jumlah perpustakaan yang berstandar nasional masih sangat sedikit sekali, jadi masih sekitar 2% dari jumlah perpustakaan yang ada di Indonesia yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Kemudian jumlah dan ketercukupan koleksi. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 170 juta jiwa, jumlah koleksinya sangat terbatas. Yang ideal adalah satu penduduk dilayani oleh 2 koleksi setiap tahun. Paling tidak ada dua kali lipat dari jumlah penduduk minimal yang harus disediakan koleksi yang ada di seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, tentu saja bagaimana pemerintah dalam hal ini menyelenggarakan percepatan di dalam pengembangan tingkat gemar membaca dan pengembangan indeks literasi masyarakat. Pertama adalah melalui sinergitas di tingkat pusat. Perpustakaan Nasional berkolaborasi dengan Mendagri, Kementerian Dalam Negeri, melalui Permendagri yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD di provinsi maupun kabupaten kota itu dinaungi oleh regulasi melalui Permendagri. Terakhir adalah Permendagri tentang penyusunan pedoman APBD 2021 melalui Permendagri nomor 64 tahun 2020. Jadi ini adalah salah satu bagaimana Perpustakaan Nasional bersinergi di tingkat pusat dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga dengan Kementerian Desa, dengan keluarnya Permen Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi ini menunjukkan bahwa ada regulasi yang menjadi pedoman bagi kepala desa di dalam menentukan melalui Musren
desa, bagaimana program pengembangan perpustakaan, apakah pendirian perpustakaan maupun pengelolaan perpustakaan bisa didanai oleh dana desa. Kemudian juga ada berbagai peraturan menteri terkait yang memberikan penajaman bagaimana perpustakaan diselenggarakan di daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, hasil kajian indeks penggemar membaca masyarakat Indonesia terakhir tahun 2020, angka gemar membaca masyarakat Indonesia secara nasional adalah di angka 55. Artinya kalau di atas 50 ini di angka sedang. Dari program yang sudah kita gulirkan baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, sudah menunjukkan peningkatan. Di Provinsi Kalimantan Barat sudah di angka 55. Jadi artinya sudah memenuhi kriteria di angka sedang untuk tingkat gemar membaca. Yang diukur adalah frekuensi membaca per pekan, kemudian durasi membaca per hari, dan jumlah buku yang dibaca per triwulan. Jadi ini adalah kajian-kajian yang diselenggarakan setiap tahun oleh Perpustakaan Nasional dalam rangka mengukur bagaimana kinerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan gemar membaca di masyarakat. Kemudian juga kami mengadakan juga kajian-kajian setiap tahun yang meliputi kajian untuk pembangunan atau untuk indeks pembangunan literasi masyarakat yang terakhir di angka secara nasional 12,93. Jadi ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di angka 10,12. Bapak Ibu yang kami hormati, program selanjutnya adalah bagaimana Perpustakaan Nasional sejak tahun 2018 mengusung program prioritas nasional yang dinamakan dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan dalam hal ini tidak hanya menyediakan bahan-bahan perpustakaan meliputi koleksi atau informasi berbasis koleksi perpustakaan, tapi juga bagaimana perpustakaan berperan di dalam pemberdayaan masyarakat sebagai tempat untuk berkegiatan masyarakat di perpustakaan, sebagai pusat kebudayaan, sehingga perpustakaan punya nilai lebih dan bermanfaat bagi masyarakat. Paling tidak ada pendampingan dari fasilitator, dari pustakawan, dari penggerak literasi yang ada di perpustakaan, baik itu di perpustakaan kabupaten kota, di perpustakaan desa, masyarakat di sekitar perpustakaan bisa meningkat kecerdasannya dan juga bisa meningkat kesejahteraannya melalui pendampingan, melalui koleksi-koleksi life skill yang diajarkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi ada beberapa testimoni yang kami sampaikan di sini, misalnya ada belajar kerajinan merajut di daerah Parigi Motong, kemudian ada praktek pembuatan pakan ternak di daerah Kayong Utara di Kalimantan Barat, kemudian juga ada advokasi untuk pengembangan keterampilan di Kolaka Utara, juga ada pelatihan lainnya yang diselenggarakan di perpustakaan melalui pendampingan dari para fasilitator. Paling tidak ada nilai tambah dari perpustakaan bagaimana bisa menggiatkan ekonomi keluarga. Kita tidak bicara ekonomi untuk industri, tapi ekonomi keluarga. Ada peningkatan ekonomi keluarga melalui perpustakaan, baik di perpustakaan kabupaten maupun di perpustakaan yang ada di desa. Bapak Ibu yang kami hormati, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maaf Bapak, tinggal 2 menit Pak. Ya, itu sudah berlangsung sejak tahun 2018 dengan piloting atau modeling di 59 kabupaten. Dan di tahun 2019 dari 59 kabupaten kita membuat piloting atau modeling di 300 desa. Jadi masing-masing kabupaten itu memiliki sekitar 5 atau 6 desa yang kita buatkan modeling untuk program ini. Kita berikan bantuan baik itu koleksi, komputer, pendampingan, dan sebagainya sehingga menghasilkan beberapa dampak-dampak yang dihasilkan dari program ini. Kemudian di tahun 2020 ini kita membuat modeling atau piloting di 100 kabupaten dan di tahun 2021 ada 500 desa
yang kita kembangkan untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bapak Ibu sekalian, di samping program pojok baca digital yang kita tempatkan di 150 titik di provinsi maupun kabupaten kota, kita juga menempatkan pojok baca digital di PLBN, Pak Gubernur, di pos lintas batas negara, di Provinsi Kalimantan Barat ada 2 titik kita tempatkan, secara keseluruhan ada 7 titik di Indonesia untuk tahun 2021, penempatan untuk pojok baca digital di PLBN. Kemudian ada beberapa kabupaten kota juga kita berikan di Kota Singkawang tahun lalu ya Bu ya, kita berikan pojok baca digital. Di Provinsi Kalbar tahun ini Pak Gubernur kita berikan untuk pojok baca digital. Program lain yang juga menjadi unggulan perpustakaan nasional, sejak tahun 2019 kita menggulirkan program untuk dana alokasi khusus fisik perpustakaan dengan menu membangun gedung, kemudian perluasan gedung, renovasi gedung. Waktu ada juga, tinggal 1 menit Bapak. Ya, ada perabot, ada TIK dan koleksi. Di Provinsi Kalbar sudah kita bangun di tahun 2019 di Sanggau, sudah kita bangun dengan nilai 10 miliar. Dan ada beberapa daerah kita renovasi untuk gedung perpustakaannya. Kemudian di tahun ini, tahun 2021 di Kabupaten Sambas, kita bangun untuk gedung perpustakaan dengan nilai 10 miliar. Dan kami menunggu usulan-usulan dari teman-teman, baik di Provinsi Kalbar maupun di seluruh Indonesia, untuk mengusulkan pembangunan fisik perpustakaan yang didanai oleh dana alokasi khusus. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini bisa juga menjadi pertemuan yang menghasilkan hal-hal yang sangat luar biasa untuk pengembangan gemar membaca dan pembangunan indeks literasi masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, narasumber yang kedua, Wali Kota Singkawang, Ibu Chai Cuimi SIMH, untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, para peserta talk show yang masih setia bersama. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan talk show peningkatan indeks literasi masyarakat di Kota Singkawang dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah memberikan
kehormatan kepada saya sebagai salah satu narasumber dan saya akan menyampaikan paparannya yaitu kebijakan pengembangan budaya baca masyarakat Kota Singkawang. Para peserta yang saya banggakan, berdasarkan beberapa hasil penelitian dapat diketahui bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan pada hasil survei, UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia paling rendah di ASEAN, ya, yakni hanya 0,01%, artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jepang, yaitu sebesar 45% dan Singapura 55%. Bayangkan betapa besar perbedaan rasio minat baca masyarakat kita dengan masyarakat di negara berkembang dan maju di ASEAN. Diambil dari sumber Kominfo.id pada tanggal 10 bulan 10 2017, riset yang berbeda bertajuk World's Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University CCSU pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 serta Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta yang saya pernah kunjungi beberapa waktu yang lalu bersama Kepala Dinas Perpustakaan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan kalau kita bisa biasakan diri satu hari itu ada 1 jam untuk membaca. Karena dengan membaca kita bisa banyak menambah ilmu. Ya. Maka dari itu mulai sekarang ya kita tidak terlambat untuk bersama-sama bagaimana kita meningkatkan minat membaca kita. Berarti harus dari diri kita dulu, baru kita bisa cerita ke orang. Kalau kita hanya meminta orang lain yang mengerjakan, diri kita belum melakukan, itu akan sulit. Maka saya juga akan mencoba. Kalau dulu sebelum saya jadi anggota dewan, ya saya lebih senang baca adalah buku-buku motivasi. Dan setiap ada kegiatan, ada motivator datang di Pontianak, saya pasti pesan tiket taksi itu ke Pontianak untuk ikut motivasi atau dari motivator itu. Kadang kita, kalau kita sebagai sales manager ataupun sebagai sales ya, ataupun sebagai pimpinan perusahaan ya, pimpinan dimanapun, kita perlu motivasi itu. Motivasi itu adalah kalau badan itu seperti vitamin. Maka dari itu ya anak-anak untuk bisa maju dan sebagainya itu kita perlu motivasi. Itu kita bisa baca buku-buku dari motivator. Tapi untuk anak-anak sekolah apa harus dibaca? Ya sesuai dengan kalau dia misalnya matematika ya perbanyak, kalau sejarah dan sebagainya ya dia harus banyak membaca sehingga mereka tahu. Apapun yang akan disampaikan guru mungkin lebih cepat menyerapnya. Ya, kemudian penelitian dari Program for International Student Assessment PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang baru juga menunjukkan bahwa siswa Indonesia mendapat nilai terendah dalam sains, membaca dan matematika. Bersumber dari The Jakarta Postcom pada tanggal 4 bulan 12 tahun 2019. Menurut laporan tersebut, rata-rata skor kinerja membawa siswa Indonesia sebesar 371 poin. Angka tersebut menempatkan minat membaca orang Indonesia jauh di bawah rata-rata yang ditetapkan oleh OECD, yaitu sebesar 487. Dari survei di atas, United Nations Development
program, yaitu organisasi program pembangunan milik PBB menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2020 berada pada posisi 107 dari 189 negara di dunia yang dianalisis oleh UNDP. Untuk melihat perkembangan pembangunan di suatu negara, salah satu yang bisa digunakan adalah dengan melihat indeks pembangunan manusianya, ya IPM. IPM Indonesia pada tahun 2020 mencapai 71,94 berdasarkan dari rilis Badan Pusat Statistik. Ya. Kalau Singkawang kalau tidak salah indeks IPM kita ada di urutan nomor 2 ya. Ada 3 aspek yang menjadi komponen IPM, yaitu usia masyarakat yang tercermin dari usia harapan hidup, UHH, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, HLS dan RLS, serta pengeluaran per kapita. Kualitas kesehatan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan dari sisi pengeluaran per kapita mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang menimpa dunia ini. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari rendahnya peningkatan nilai IPM Indonesia yang hanya meningkat 0,02 poin dari capaian tahun sebelumnya. Dari sisi pendidikan, ini akan menjadi fokus kita, di mana pada tahun 2020 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setara diploma 1. Yang sekarang menjadi pertanyaan, mengapa minat baca masyarakat Indonesia rendah? Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Media Indonesia pernah menyebutkan bahwa rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan baru bagi masyarakat zaman sekarang, bukannya mencari berita atau informasi baru yang terpercaya, tetapi dengan sekali terima informasi bodong atau hoax, langsung segera di-share ke orang lain. Nah, hal ini yang mempengaruhi adalah minat masyarakat yang melakukan cross-check. Kurangnya minat masyarakat melakukan cross-check ya kebenaran berita atau informasi yang didapat. Dengan membaca literasi yang benar. Padahal dengan rajin membaca kita mungkin tidak gampang terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Jadi kita harus menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Singkawang, untuk tidak men-share ya, men-share berita-berita yang belum tentu benar. Karena berita yang kita share yang tidak benar justru akan sangat merugikan kita semua, terutama masyarakat Kota Singkawang. Apalagi berita yang kita share itu akan menimbulkan gaduhan. Ya, itu yang sangat kita takutkan. Dan kalau menurut dari Profesor Dr. Bambang Pranowo MA, mantan guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan mantan rektor Universitas Malaul Anwar Banten, dalam buku Pemahaman Dasar Membaca ada 5 alasan mengapa minat baca Indonesia rendah. Maraknya teknologi informasi yang berkembang di masyarakat, 2, minimnya keluarga dalam menanamkan tradisi membaca, kurangnya daya beli masyarakat terhadap buku, budaya tutur di masyarakat masih jauh dominan ketimbang budaya baca dan tulis. Kemudian proses kegiatan belajar mengajar kurang memotivasi anak mempelajari buku-buku selain buku paket. Kemudian poin 1 yang disebut oleh Profesor Dr. M. Bambang Pramono MA, yaitu maraknya teknologi informasi yang berkembang. Dewasa ini sangat membantu sistem pendidikan kita. Kita dimudahkan untuk mencari informasi dengan sekejap mata, dengan mudah diberikan oleh teknologi. Misalnya mencari berita dari Google, tinggal buka handphone, tinggal cek YouTube ataupun cek portal. Oke, teknologi mempermudah kehidupan manusia. Ya, jadi
Yang mau saya sampaikan saat ini adalah untuk bagaimana meningkatkan minat baca, kita harus masuk dulu ke Dinas Pendidikan. Ya, kita harapkan kepada para dewan guru mengharuskan anak membaca, dan kita, ya apalagi anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu disiplin dulu membaca, dan kemudian kita boleh besok memberi PR untuk mereka membaca dan kita menanyakan kembali. Itu salah satu juga mendorong dan mendisiplin anak-anak untuk membaca. Kalau kita sudah dimulai dari SD kelas 1, nanti tentunya sudah SMP dan sebagainya, dia tidak akan lupa itu. Dari 100 anak dengan sistem yang Bapak Ibu berikan sebagai guru, paling tidak kita bisa mendapatkan 50%, ya, meningkatkan minat membaca. Jadi kita harapkan mulai saat ini dan tentu dimulai dengan kita Kota Singkawang, untuk para guru, dewan guru itu tentunya harus ada sistem bagaimana mengajarkan anak untuk meningkatkan minat membaca yang tadi saya sampaikan. Dan tentunya saya atas nama pemerintah Kota Singkawang dan atas nama masyarakat Kota Singkawang mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Muhammad Syarif Bando, ya beliau tak hadir, yang saat kami berkunjung beliau sudah langsung menyerahkan mobil perpustakaan, ya Pak ya. Kita ucapkan terima kasih. Luar biasa, kami pergi langsung diserahkan, ya. Dengan begitu kita harapkan pada seluruh masyarakat kita, terutama dari jajaran pemerintahan, tunjukkan apa yang sudah diberikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini harus dibarengi oleh tingkat minat baca. Dan tadi disampaikan Pak Gub bahwa di taman-taman disediakan juga taman baca. Kita tadi ada slide-nya mungkin ya, coba slide yang dari perpustakaan yang sudah ada. Slide yang terakhir ya. Yang sudah ada di Kota Singkawang, kita ada namanya Gerakan Masyarakat Gemar Membaca yang sudah ada. Kemudian lanjut, kita juga ada Gerobak Pintar ya Pak Gub yang sudah ada. Lanjut, Singkawang Hebat. Nah, ini yang ada secara IT ya, anak-anak bisa, siapapun dia bisa mendapatkan baca buku atau pinjam buku baca di secara online ya, bisa pinjam di perpustakaan. Kemudian lanjut, pojok pintar. Ya, pojok pintar kita ada berapa juga. Ini yang ada di Singkawang Timur ya. Oh, di utara. Ya, next ya. Nah, ini yang ada di SCC. Ya, di SCC sudah ada pojok baca digital. Yang mana lagi? Jadi mungkin ini bisa dibacakan ya, sudah pas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada Pak Deputi dan semua para narasumber dan para peserta yang sudah ikut acara ini. Mulai hari ini kita harus komitmen bahwa kita siap, terutama Kota Singkawang siap menaikkan tingkat minat membaca masyarakat Kota Singkawang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berikutnya, narasumber kita yang ketiga, Bapak Dr. Adrianus Asiasidot, MSI. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI. Kepada Bapak dipersilakan memberikan pemaparan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kebajikan, adil, Gatalino, Bajra, Dekat Sarga, Basangan, Ibadah. Yang saya hormati, Bapak Budi, yang saya hormati Bapak Gubernur, Kalimantan Barat, yang saya hormati Wali Kota Singkawa, dan Wakil Wali Kota Singkawa, serta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Dr. Farid, yang menjadi atau salah satu pemerhati literasi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan baik oleh Bapak Deputi, oleh Ibu Wali Kota, ya, kondisi literasi masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana kita di masyarakat kita melihat bahwa minat baca masih kurang dan seterusnya. Bahkan berdasarkan hasil dari OECD, ya, Organization for Economic Cooperation and Development, itu memposisikan literasi Indonesia, masyarakat Indonesia itu di barat dan bawah. Ya, kalau pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Itulah sebabnya makanya kita keterampilan kita juga rendah, life skill kita rendah. Jadi semua, mohon maaf, kondisi kita sekarang ini memang harus diakui semuanya masih serba rendah. Nah, oleh karena itulah kami di Komisi 10 selalu mendorong mitra-mitra yang menjadi atau kementerian lembaga yang menjadi mitra Komisi 10. Seperti misalnya Perpustakaan Nasional. Bagaimana Perpustakaan Nasional ini menjadi leader atau menjadi penggerak utama di dalam meningkatkan indeks literasi kita. Bukan hanya dengan memberikan banyak buku-buku perpustakaan atau bahan-bahan bacaan, bukan hanya dengan memperbanyak sarana, prasarana, tapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan motivasi, dorongan, menumbuhkan minat baca sejak dini. Mengubah dari ide dan narasi menjadi rencana dan aksi. Saya kira itu aja dulu. Yang kedua barangkali tolong ya. Nah ini juga sudah disinggung oleh Pak Gubernur itu. Kalau mau baca, kalau mau jadi manusia yang utuh itu harus banyak baca. Itu sudah diperingatkan oleh Francis Bacon beberapa ratus tahun yang lalu. Reading make a full man. Membaca itu menjadikan manusia seutuhnya. Jadi kalau kita yang nggak suka baca itu disindir menjadi apa? Kalau nggak suka baca berarti kita masih belum menjadi manusia utuh. Writing make a ready man, make exact man. Menulis itu menjadikan manusia yang sejati. Kemudian komprensi menghadiri seminar seperti begini menjadikan manusia kita siap siaga. Karena kita bisa mengikuti perkembangan dari masa ke masa. Jadi petuah tentang pentingnya membaca itu luar biasa. Kofi Annan, kalau salah ada Kofi Annan di sana. Ya, Kofi Annan itu lebih spesifik lagi. Kemampuan literasi itu bisa menghijrahkan kita dari kemelaratan menjadi harapan. Ya, saya kira nggak perlu uraikan, kita bisa renungkan itu. Jadi kalau kita banyak membaca, banyak peluang, banyak tahu. Nah, yang menarik ini untuk sekolah terutama. Kemampuan membaca itu ternyata berkorelasi positif dengan kemampuan bidang akademik yang lainnya. Jadi betul Pak Adrianus tadi, kita harus mulai dari sekolah. Karena kalau yang membacanya tidak bagus, tidak paham, menghadapi soal ujian yang berdasarkan persoal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mursidi, Ketua STKIP Singkawang. Kebetulan juga di posisi yang lain, saya menjabat sebagai Ketua Forum Guru IPS seluruh Indonesia, juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Untuk Bapak Deputi yang terkait dengan teknis,
Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ariel Jalil tadi, yang paling penting kegiatan ini adalah rencana aksinya. Seperti apa? Nah, kami ingin begini Pak, kami memiliki perpustakaan, ada sistem library-nya segala, tapi koleksi kami masih terbatas. Nah, yang kami inginkan, bagaimana perpustakaan-perpustakaan yang ada di perguruan tinggi dan mungkin yang ada di sekolah, terutama yang ada di Singkawang, kita bisa bersinergi dalam suatu portal, kita masuk di perpustakaan di library sekolah masing-masing, kemudian tinggal konektivitas ke perpustakaan nasional, ini menyangkut udah masalah net, dan di sana kita masuk, perguruan tinggi kami adalah bidang keguruan. Jadi kami langsung bisa, mahasiswa kami mengakses apa yang ada di bidang keguruan. Kalau sekolah-sekolah, perpustakaan sekolah ini langsung mengakses buku-buku yang ada di sekolah. Karena kalau kita masuk ke sistem di perpustakaan nasional itu kan terlalu banyak koleksi. Jadi kita pengunjung masih harus memilih, mencari lagi. Tapi kalau kita sudah masuk melalui portal dari library masing-masing perguruan tinggi, mahasiswa kita udah langsung akses. Nah ini mungkin harapan kami dari tindak lanjut MOU yang kita tanda tangani hari ini, kami siap untuk merealisasikan, untuk mempelopori itu, dan juga kami juga siap dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Kebetulan kami punya mitra, barusan kami ada kegiatan melibatkan 341 perguruan tinggi di Indonesia. Arsiteknya ada di STKIP Singkawang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnold Jakobus. Saya Kepala Sekolah SDN 94 Singkawang. Pertanyaan saya yang pertama berkaitan dengan perpustakaan sekolah. Seperti kita tahu bahwa petugas perpustakaan sekolah ini adalah tenaga honor. Bahkan ada yang guru merangkap menjadi tenaga perpustakaan. Jadi tidak khusus tenaga pustakawan. Itu kendala kami, terutama yang di sekolah dasar di SD. Nah, kebetulan di sini ada Bapak Deputi, Bapak anggota Dewan sebagai pengambil kebijakan. Kalau bisa, tolong diperhatikan ada petugas khusus pustakawan yang ada di sekolah. Nah, karena kami untuk mencari yang lulusan S1 atau D3 pustakaan itu sangat sulit, jadi otomatis dari SD, dari SMA, jadi tamatan SMA kami berdayakan untuk menjadi petugas perpustakaan. Jadi syukur-syukur ada P3K untuk pustakawan di sekolah. Yang kedua, untuk insentif, nah, mungkin kami mohon pada Pemkot khususnya maupun pemerintah pusat, tolong insentif pustakawan mungkin bisa diperhatikan, ya karena mereka tenaga honor BOS. Nah, jadi kalau dana BOS sekolah itu besar, otomatis honor mereka bisa besar. Tapi kalau tenaga honor uang BOS di sekolah itu sedikit, otomatis honor mereka sedikit. Jadi mungkin ada solusi bagi tenaga pustakawan di sekolah. Nah, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arnold Jakobus. Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Jakobus mengenai pustakawan di sekolah. Kalau kita melihat regulasi dari Permendikbud nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah, jelas di situ disebutkan bahwa tenaga perpustakaan sekolah berasal dari tenaga pendidik dan kependidikan. Artinya kalau yang ideal adalah dari tenaga kependidikan, terutama pustakawan. Tapi mengingat sampai saat ini belum semua sekolah terpenuhi melalui pustakawan yang dari tenaga kependidikan, maka bisa juga diampu oleh tenaga pendidik. Jadi
guru pustakawan. Itu tertuang dalam Permendikbud nomor 25 tahun 2008. Jadi waktu itu masih Permendikbud ya, nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah. Jadi dimungkinkan. Namun tentu saja hal ini harus juga ditindaklanjuti dengan penyediaan formasi tenaga kependidikan, apakah melalui ASN atau melalui PNS atau melalui P3, itu harusnya memang disiapkan tenaga khusus pustakawan di perpustakaan sekolah. Tenaga kependidikan di sekolah-sekolah, utamanya adalah pustakawan, yang masih didanai oleh BOS ya. Dan memang ini sangat terbatas. Nah, pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan formasi 1 juta tenaga honorer untuk menjadi P3K. Ya, walaupun ini memang masih dalam perjuangan, saya kebetulan juga anggota panitia kerja pengangkatan guru-guru honorer itu menjadi P3K. Dan untuk tenaga pustakawan, karena tahun ini diprioritaskan untuk guru, sementara tenaga kependidikan itu rencananya tahun depan. Jadi termasuklah tenaga-tenaga pustakawan yang ada di sekolah-sekolah. Ini masuk dalam tenaga kependidikan. Nah, coba disiapkan nanti supaya bisa mengikuti mulai dari pendaftaran sampai kepada asesmennya atau seleksinya ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator Bapak Hakimi SSTP MSI yang telah memandu sesi talk show pada siang hari ini. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada narasumber yakni Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi M.Hum, anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Dr. Andes Adrianus Asia-Sidot MSI, dan penggiat literasi Bapak Dr. Arya Jalil PhD. Baiklah hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka acara kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat di Kota Singkawang hari Senin tanggal 5 April 2021 kami nyatakan selesai. Terima kasih atas kehadiran dan segala perhatian, dan kepada penonton Zoom meeting dan juga live streaming YouTube kami ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan acara ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Republik Indonesia hadir untuk bangsa Indonesia sebagai wahana pendidikan, penelitian, pusat mencari informasi dan rekreasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Menjadi yang terdepan dalam menerapkan konsep Smart Library. Koleksi pustaka, manajemen pustakawan, manajemen transaksi layanan, juga manajemen laporan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah aksara di Indonesia melalui kontrol berteknologi layar sentuh. Gambaran peristiwa membaca dengan teknologi proyektor overlay. Ilustrasi perpustakaan bergerak berteknologi virtual reality, dan beragam fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dapat pemustakaan nikmati secara gratis di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diresmikan pada 14 September 2017 oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Gedung Fasilitas Layanan 24 lantai dengan tinggi 126,3 meter ini menjadi gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia.
Jutaan bahan pustaka dan sumber informasi yang berada di sini dapat Anda peroleh dengan mengunjungi ruang-ruang layanan yang kami sediakan atau melalui layanan digital yang dapat diakses secara online di seluruh dunia. Berlokasi di kawasan Civic Center Jakarta, area Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdiri dari bangunan cagar budaya dan gedung layanan perpustakaan dengan fasilitas sebagai berikut. 3 lantai basement untuk area parkir pengunjung, lobi utama yang dilengkapi kafe dan loker penitipan di lantai 1, layanan keanggotaan dan penelusuran informasi di lantai 2, ruang serbaguna dan kantin di lantai 4, ruang musola di lantai 6, ruang layanan koleksi anak, lansia, dan disabilitas di lantai 7, ruang layanan koleksi audiovisual di lantai 8, ruang layanan koleksi naskah Nusantara di lantai 9, ruang layanan koleksi Indonesiana di lantai 12 dan 12A, layanan koleksi buku langka di lantai 14, layanan koleksi referensi dan ilmu perpustakaan di lantai 15, ruang layanan koleksi foto, peta, dan lukisan di lantai 16, ruang layanan multimedia di lantai 19, layanan koleksi berkala mutakhir di lantai 20, ruang layanan koleksi umum di lantai 21 dan 22, layanan koleksi majalah terjilid di lantai 23, ruang layanan koleksi budaya Nusantara dan eksekutif lounge di lantai 24, dilengkapi dengan sistem keamanan koleksi dengan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Informasi agenda kegiatan dapat diperoleh melalui digital banner, informasi perpustakaan di Indonesia, dan data koleksi digital nasional, serta perangkat Wayfinder untuk mendapatkan petunjuk lokasi fasilitas dan pelayanan. Untuk menjadi anggota dan memanfaatkan seluruh layanan di gedung ini, silakan datang ke ruang layanan keanggotaan yang terletak di lantai 2, mengisi formulir pendaftaran digital dan mengambil nomor antrian, serta pengambilan foto untuk pencetakan kartu anggota. Dalam waktu singkat,